Memang benar, aku gelisah. Sangat-sangat gelisah pada waktu itu. Dan sekarang pun masih. Namun, mengapa kau menyebut aku gila? Rasa sakit menajamkan indraku. Bukan melemahkannya, apalagi membuatnya tumbuh. Dan dibanding dengan yang lainnya, indera pendengaranku lah yang paling tajam. Aku mendengar semua hal di langit dan di bumi. Aku mendengar suara di neraka. Lantas, kenapa kalian menganggap aku gila? Dengarlah. Kalian akan tahu betapa tenang dan warasnya aku menceritakan kepadamu seluruh kejadiannya. Sulit menceritakan bagaimana mula-mula gagasan itu menyusup ke dalam benakku. Namun ketika masuk, ia memburuku siang dan malam. Tidak ada niat dan dendamku. Aku mencintai orang tua itu. Ia tidak pernah melukai hatiku. Ia tidak pernah menyakiti aku. Dan bahkan emasnya pun tidak aku inginkan. Kupikir yang menjadi persoalan adalah matanya. Ya, matanya. Salah satu bola matanya menyerupai mata burung pemangsa. Biru dan berselaput. Setiap kali ia menatapku, darahku terasa beku. Dan secara berangsur-angsur, aku memantapkan hatiku untuk membunuhnya, agar aku bisa terbebas dari sergapan mata burung pemangsa itu. Kupikir inilah pangkal soalnya. Kau menganggap aku gila. Semua orang gila tidak tahu apa-apa. Namun kau akan melihat bagaimana aku melakukannya. Kau akan menyaksikan betapa cerdiknya aku melakukan pekerjaanku. Tapi terencana dan kemudian berpura-pura tidak tahu apa-apa. Menjadi lebih manis kepada orang tua itu seminggu sebelum aku membunuhnya. Setiap malam, tepat tengah malam, aku akan memutar gagang pintu kamarnya dan kemudian membukanya dengan hati-hati. Setelah pintu itu terkuak, aku akan memasukkan kepalaku ke dalam. Tapi sebelum itu, aku akan memasukkan terlebih dahulu sebuah lentera. Lentera yang kututupi semua lempeng katupnya, agar tidak ada seberkas cahaya pun yang bisa keluar dari lentera itu. Setelah itu, barulah aku masukkan kepalaku ke dalam. Oh, kau pasti akan terkejut jika melihat betapa cerdiknya aku memasukkan kepalaku. Aku melakukannya dengan pelan, sangat-sangat pelan, sehingga tidak mengganggu tidur orang tua itu. 1 jam penuh aku berusaha agar bisa dengan leluasa memandangi orang tua itu berbaring di atas kaca. Nah, apakah orang gila bisa melakukan pekerjaan secerdik itu? Dan setelah itu, secara perlahan-lahan lagi, aku akan membuka sedikit katup lentera itu agar ada seberkas cahaya tipis yang bisa mengenai mata burung pemangsa itu. Selama 7 hari 7 malam, aku melakukan pekerjaan itu. Tapi sial, tidak pernah satu malam pun mata itu terbuka melihat padaku.
Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit bagiku untuk melanjutkan pekerjaanku. Sebab yang membuat aku marah bukan orang tua itu, tetapi mata setan itu. Mata setan itu saja yang bisa membangkitkan amarahku. Pada pagi harinya, ketika fajar tiba, aku sengaja mendatangi kamar orang tua itu. Kuajak ia bercakap-cakap. Kusapa namanya dengan penuh semangat dan kemudian kutanyakan kepadanya, apakah tidurnya nyenyak semalam. Dengan demikian, diperlukan kecerdasan tertentu dari orang tua itu untuk bisa menduga bahwa setiap malam, tepat pukul 12 malam, aku selalu mengamati orang tua itu tertidur di atas ranjang. Pada malam ke-8, aku melakukan pekerjaanku dengan lebih hati-hati daripada malam-malam sebelumnya. Bahkan jarum menit jam di dinding bergerak dengan lebih cepat daripada gerakan tangan. Baru pada malam itu aku merasakan kekuatanku. Aku merasakan betapa cerdiknya akal. Dan pada malam itu sangat sulit bagiku untuk menahan luapan kemenangan. Aku terus saja membayangkan. Setiap malam, aku secara perlahan-lahan membuka pintu kamar orang tua itu. Dan ia bahkan tidak tahu menahu bahwa sebentar lagi aku akan menjalankan rencana. Aku sedikit terkejut dengan lintasan pikiran itu. Dan mungkin orang tua itu mendengar suaraku. Sebab tiba-tiba saja ia menggerakkan tubuhnya seperti terkejut. Aku yakin kalian pasti berpikir bahwa aku akan menyerah. Tidak, aku tidak akan menyerah. Kamar orang tua itu gelap gulita, jendelanya tertutup rapat, dan aku sangat yakin bahwa dia tidak melihat kalau pintu kamarnya sedang tertutup. Aku menyusupkan kepalaku ke celah pintu dan sedang membuka katup lentera ketika jempolku tiba-tiba selip dan mengetuk lempengan penutup lampu dan si tua itu bangkit dari ranjangnya. "Siapa itu?" Aku mematung di tempatku. Selama 1 jam, aku tidak bergerak sama sekali. Dan selama itu pula, aku tidak mendengar orang tua itu kembali berbaring di ranjangnya. Ia tetap duduk di tempatnya, seperti mendengar detak jam dinding kematian. Kemudian orang tua itu mengeluarkan suara. Aku tahu suara itu. Ia berusaha untuk menenangkan dirinya sambil berkata, "Tidak ada apapun, hanya suara angin di cerobong asap." Kemudian ia berkata lagi, "Hanya tikus yang merayap atau hanya jengkrik yang mengerik." Tapi sia-sia. Ia tetap ketakutan di dalam hatinya. Setelah itu, aku membuka katup lentera itu. Sedikit sekali. Sangat-sangat sedikit. Hanya untuk bisa mendapatkan celah kecil. Akhirnya, seutas cahaya setipis sulur benang laba-laba memancar dari celah lentera dan jatuh tepat di mata burung pemangsa itu. Mata itu terbuka lebar, begitu lebar, dan amarahku langsung bangkit melihat mata itu terbuka. Jelas sekali kulihat sepasang mata biru dengan selaput yang mengerikan, yang menusukkan hawa dingin di sumsum tulangku.
Samar-samar terdengar suara berdetak dalam tempo cepat seperti detak jam yang terbungkus kain. Aku kenal betul suara itu. Itu suara detak jantung orang tua itu. Dan kemarahanku pun memuncak. Semakin lama, detak jantung itu semakin cepat. Semakin cepat, semakin cepat, dan semakin keras, dan semakin keras. Telah kukatakan kepadamu bahwa aku gelisah. Di tengah kebisuan yang mencekam rumah tua itu, aku mendengar dentam suara aneh. Sudah tiba waktu bagi si tua itu. Dengan teriakan keras, aku membuka seluruh katup lentera itu dan kemudian aku melompat ke dalam kamar dan aku langsung mencekik leher orang tua itu. Sekali ia memekik. Hanya sekali. Dalam sekejap aku telah menyeretnya ke lantai dan membekap dengan kasur tebalnya. Si tua itu sudah mati. Matanya tidak akan menyusahkan aku lagi. Kalau kau menganggap aku gila, anggapan itu tidak benar setelah kau melihat apa yang aku lakukan untuk menyembunyikan mayat orang tua itu. Pertama-tama, kupotong-potong mayatnya. Kupenggal kepalanya, kupotong kedua lengannya, kemudian kupotong juga kedua kakinya. Kemudian, kubongkar 3 bilah papan di lantai kamarnya. Lalu, kusembunyikan mayat itu di dalam lantai kamarnya. Jam 4 pagi semua pekerjaanku selesai. Hari masih gelap seperti tengah malam. Bersamaan dengan dentang lonceng jam, terdengar ketukan di pintu. Kubuka pintu dan 3 orang lelaki masuk. Mereka memperkenalkan diri dengan sangat sopan sebagai petugas-petugas kepolisian. Rupanya seorang tetangga mendengar pekikan semalam dan ia menduga telah terjadi kejahatan. Ia melapor kepada polisi dan para polisi itu ditugasi untuk melakukan penyelidikan atas kecurigaan tetangga itu. Aku tersenyum saja. Apalagi yang perlu ditakutkan? Dengan ramah aku persilahkan mereka masuk. Kuperlihatkan kepada mereka seisi rumah orang tua itu. Kubawa mereka masuk ke kamar orang tua itu. Dan mereka sendiri melihat bahwa tidak ada satu barang pun yang tercolek. Semuanya rapi. Sangat-sangat rapi. Dan dengan kepercayaan yang tinggi, aku mengusung kursi-kursi ke dalam kamar dan meminta mereka untuk melepas lelah di tempat itu. Sementara aku sendiri, dalam gelagak keberanian karena kemenangan yang sempurna, aku meletakkan kursiku tepat di atas tempat aku menyimpan mayat korban. Para petugas itu merasa sangat puas. Perlakuanku ternyata meyakinkan mereka. Mereka duduk sementara aku menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan keseharian yang remeh-temeh. Tapi sebentar kemudian, aku merasa parasku memucat. Dan aku berharap agar mereka segera pergi. Kepalaku pening dan telingaku mendengar suara-suara di sekitarnya. Tapi mereka tidak juga pergi dari rumah itu. Mereka, para petugas kepolisian itu terus saja duduk bersamaku di dalam kamar orang tua itu. Nafasku tersengal. Tetapi para petugas keparat itu tidak juga mendengarnya. Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Aku meradang, aku meracau, dan aku mengutuk. Demi Tuhan, tidak, tidak, tidak. Mereka pasti mendengar. Mereka curiga. Pasti mereka tahu.
pasti sedang mencemoohkan ketakutanku. Aku tidak kuat lagi melihat senyum pura-pura mereka. Aku merasa bahwa aku harus berteriak atau mereka harus mampus. Dan sekarang bunyi itu terdengar lagi. Aku mendengarnya. Bunyi itu semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, dan semakin kencang. Jahanam! Tidak usah berpura-pura lagi. Aku yang melakukan semuanya. Bongkar saja papan itu. Ya, di situ. Aku meletakkan mayat orang tua itu di situ. Bongkar saja. Di sinilah